bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Guru. Tadi sudah sarapan ya dari rumah ya? Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah makna bersatu baik di rumah maupun di sekolah. Berarti makna tentang bersatu dalam keberagamannya. Coba perhatikan ke papan tulis. Pelajaran kita pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dari tema 1 ya. Subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita belajar PB 6 tentang hidup toleransi antara umat beragama. Ada yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6. Ada 6. 6 itu apa saja agamanya? Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, agama yang terakhir itu Konghucu ya, yang baru diakui. Nah, coba perhatikan gambar yang ada ini. Nah, ini adalah contoh perbedaan agama yang ada di Indonesia ya. Di sini ada Protestan, ada Islam, ada Buddha, ada Katolik, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, kalau Ibu boleh tahu, dari agama yang berbeda ini apakah tempat ibadahnya sama? Tempat ibadahnya berbeda. Nah, apa kita dari perbedaan ini kita harus bermusuhan? Tidak, kita harus hidup saling menghormati, yaitu sikap hidup toleransi antara umat beragama. Nah, itu misalnya itu untuk di negara kita. Tapi kalau untuk di sekolah, apa sikap toleransi yang ada di sekolah? Contohnya, ada yang tahu apa sikap toleransi yang ada di sekolah? Kalau di sekolah itu misalnya kita berbeda pendapat dengan teman kita. Saat kita melakukan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan, apakah kita harus memaksakan pendapat kita kepada teman kita? Tidak. Berarti kita harus menghormati dari perbedaan itu. Nah, itu kalau di sekolah. Nah, kalau di rumah, apa contoh perbedaan yang ada di rumah kita sehingga kita harus hidup toleransi? Apa? Kita memiliki tugas yang berbeda. Misalnya ayah tugasnya apa? Ayah itu tugasnya apa? Mencari nafkah. Kalau ibu tugasnya apa? Mengurus rumah tangga, mengurus anak, semua sudah ya. Nah, terus kalau seandainya anak-anak itu tugasnya untuk sekolah, tapi nanti walaupun tugas utamanya sekolah, pastinya ada tugas yang dikasih oleh orang tuanya. Misalnya orang tua menugaskan kakak untuk mencuci piring, adik untuk mengangkat air, atau sebaliknya kakak yang mengangkat air, adik yang mencuci piring. Apakah harus saling cemburu? Tidak ya. Jadi kita harus bekerja sama. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Kita harus saling menghargai usaha tugas yang diberikan oleh orang tua kepada kita ya. Setelah Ibu menjelaskan tentang keberagaman tadi, tugasnya untuk minggu depan adalah mencangkok tanaman ya. Silakan diminta bantuan orang tuanya untuk membantu anak-anak dalam membuat cangkokan. Nah, sebelum itu Ibu memberikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mencangkok tanaman. Coba diperhatikan ke papan tulis. Papan tulis itu adalah dahan dari sebuah pohon. Itu ada pohon, ada dahannya. Nah, dalam cara mencangkok adalah kita mengupas dahan yang akan kita cangkok. Caranya seperti ini. Nah, dahan yang Ibu tanda itu dikupas terlebih dahulu. Selanjutnya dahan tersebut setelah bersih, lalu diberi tanah di dahan yang sudah dikupas tadi ya. Yang setelah dikupas lalu diberi tanah ya di dahan tersebut. Jadi di bagian yang Ibu tanda itu diberi tanah, lalu dibungkus dengan kain, diikat sekencang-kencangnya dengan tali agar udara tidak masuk. Nah, pada saat itu setelah akarnya keluar, baru dahan yang kita cangkok itu dipotong lalu dipindahkan ke di mana yang kita mau tanamnya.
Paham anak-anak? Baik, kalau tidak ada, silakan kerjakan tugasnya yang ada di halaman 182 ya. Baik, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sekarang kita berdoa pulang.